ataupun kelalaian-kelalaian daripada kiai ini. Siapa sih kiai ini? Nah, siapa sih? Kiai ini adalah Kiai Marzuki Mustamar ya, yang dulu kalau udah puji Habib Lutfi luar biasa ya. Sekarang udah wassalam, pujinya Iman, Fuad, Abbas. Beliau adalah ya lupa saya. Ya, kayak gitulah intinya. Dia bilang kalau yang kamu pilih adalah Yaman Selatan dengan kota San'a dan Aden, kata Pak Marzuki. Padahal San'a itu Yaman Utara, Pak Marzuki, bukan Yaman Selatan. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan nih, asal-asalan nih Kiai, asal-asalan. Ya, karena apa ya? Pada dasarnya ini yang selalu menyebarkan berita-berita tidak benar. Ya, terlihat aja dari wajahnya, makanya dipecat dari PBNU. Tapi kemudian berani mendoktrin orang-orang agar anti Yaman dengan hal-hal yang keliru dan dia nggak tahu. Kata Allah, jangan kamu memutuskan sesuatu yang kamu nggak tahu, jangan ngomong sesuatu yang kamu nggak tahu. Inna sama, sesungguhnya telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini saya terheran-heran dengan salah satu seorang kiai. Ya, kiai ini adalah kiai pecatan PBNU. Nah, kalau udah pecatan PBNU berarti kiai tersebut ngawur. Ya, kalau udah dipecat dari PBNU berarti kiai tersebut ngawur. Ya, kalau masih bertahan di PBNU, akhirnya nanti PBNU sendiri yang rusak gara-gara kiai satu ini. Tapi alhamdulillah kiai ini dipecat oleh PBNU berarti ada hikmahnya. Karena kiai ini semakin kesini semakin ngawur, semakin kesini semakin gagal paham. Dan subhanallahnya Allah buka satu persatu kesalahan-kesalahan ataupun kelalaian-kelalaian daripada kiai ini. Siapa sih kiai ini? Nah, siapa sih? Kiai ini adalah Kiai Marzuki Mustamar ya, yang dulu kalau udah puji Habib Lutfi luar biasa ya. Sekarang udah wassalam, pujinya Iman, Fuad, Abbas. Katanya beliau adalah apa sih ya, lupa saya. Ya, kayak gitulah intinya. Kalau udah memuji dengan hal yang buta ya itu jadinya semuanya gagal paham, ngawur. Nah, kita lihat ya, kita simak. Dicek nih oleh salah satu orang yang paham terkait tentang Kiai Marzuki Mustamar. Kita cek bersama. Assalamualaikum, mari kita buktikan bahwa Bapak Marzuki Mustamar, kiai panutannya para mukimat, ternyata ceramahnya sangat tidak berkualitas. Bahkan terbukti secara nyata di video ini, ceramahnya menyebarkan informasi hoax palsu, menyesatkan, tidak sesuai fakta. Hoax palsu, menyesatkan, ya, tidak sesuai dengan fakta. Ingat itu, hoax palsu, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh kiai ini. Ya, dengan lantang berani menyampaikan doktrin kepada masyarakat yang ada di pengajian ini untuk agar tidak belajar ilmu agama kepada siapapun yang ada kaitannya dengan Yaman, tapi dengan menyampaikan hal-hal yang keliru total dan dia sendiri nggak tahu tapi berani menyampaikannya. Mari kita buktikan di sini. Milih Yaman yang sing mau pilih Yaman Utara, mereka sing kathah Wahabi. Jadi jelas ya. Di sini dia mengatakan kalau kamu memilih Yaman yang Yaman Utara, kata Pak Marzuki, di sana yang banyak Wahabi. Padahal faktanya di Yaman Utara itu nyaris tidak ada Wahabi, sangat sedikit sekali Wahabi. Malah di selatan ada. Tapi ini belum fatal, setelahnya lebih fatal lagi kesalahannya. Lihat. Sing mau pilih ternyata Yaman Selatan dengan kota San'a dan Aden. Lihat ya, ini yang paling konyol di antaranya. Dia bilang kalau yang kamu pilih adalah Yaman Selatan dengan kota San'a dan Aden, kata Pak Marzuki. Padahal San'a itu Yaman Utara, Pak Marzuki, bukan Yaman Selatan. nah kalau kayak gini kan kelihatan nih, asal-asalan nih Kiai, asal-asalan ya. Nanti kita buktikan. Kalau nggak percaya sama saya, oke lah, nanti kita cek di Google ya, atau di AI. San'a itu Yaman Selatan apa Yaman Utara?
Saya rasa orang yang sedikit saja mengerti tentang pengetahuan dunia internasional itu tahu kalau San'a itu, ibu kota Yaman itu letaknya di Yaman Utara, bukan di Yaman Selatan. Tapi kata Pak Marzuki, Yaman Utara yang kotanya adalah San'a dan Aden. Kalau Aden itu selatan, San'a itu utara. Gimana? Sama itu seperti sok ngomong tentang Indonesia, tahu tentang Indonesia, tapi kemudian mengatakan Jawa Timur yang kotanya adalah Bandung. Loh, kan lucu. Lu Bandung itu Jawa Barat, bukan Jawa Timur. Nah, kan orang yang ngomong itu nggak tahu tentang Indonesia. Sama Pak Marzuki ini nggak tahu tentang Yaman. Wong Son'a aja yang jelas-jelas utara. Dan dulu ketika Yaman terpisah itu ibu kotanya utara itu Son'a, kok malah dibilang selatan. Lanjut, masih Nah, nanti dulu. Kalau kita perhatikan berarti di sini asal-asalan ya. Ini kiai kok asal-asalan, ingin menilai sesuatu. Ya, ingin menilai sesuatu, tapi asal-asalan gitu loh. Kan lucu. Lanjut nih kesalahan-kesalahannya. Yang banyak menikah Syiah Zaidiyah, partainya komunis. Halo, partainya komunis. Dengan kota Son'a dan Aden yang banyak menikah Syiah Zaidiyah, partainya komunis. Di sini dia bilang Yaman Selatan banyak Syiah Zaidiyah. Padahal faktanya di Yaman Selatan itu nyaris tidak ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu malah adanya di Yaman Utara, Pak Marzuki. Kemudian dia bilang partainya partai komunis. Ini lebih lucu lagi. Padahal ya, partai komunis itu dulu pernah ada di Yaman partai namanya Hizb Ishtiroki. Zaman dulu Hizb Ishtiroki ini malah dulu dominannya itu di selatan, Pak Marzuki, bukan di utara, dan itu udah gak ada. Dan yang lucunya di sini Pak Marzuki mengaitkan partai komunis dengan Houthi. Lihat. Halo, partainya komunis. Halo, partainya komunis, gerakannya Al-Houthi. Partai komunis gerakannya Al-Houthi. Padahal Houthi itu Zaidiyah dan gak ada kaitannya dengan komunis. Aduh, fatal banget nih. Nanti kita buktikan ya satu persatu. Coba, komunis dia zaman tahun 65 nih dulu. Seakan-akan digiring bahwasanya Yaman itu ideologinya komunis. Indonesia akikatnya Syiah Zaidiyah. Malah dibalik. Syiah Zaidiyah yang adanya di Yaman Utara, kata Pak Marzuki, Yaman Selatan akidahnya Syiah Zaidiyah. Padahal di Yaman Selatan tuh hampir nggak ada Syiah Zaidiyah. Coba kita buktikan sekarang satu persatu. Oke, yang pertama, Marzuki tadi dengan lantang mengatakan bahwa Yaman Selatan yang kotanya adalah San'a, kata Marzuki. Kita lihat ya, ini Google, kalau nggak percaya sama saya deh. San'a adalah ibu kota Republik Yaman yang terletak di Yaman Utara. Kata Pak Marzuki Yaman Selatan. Fakta membuktikan Yaman Utara. Cari aja deh mana yang ada mengatakan bahwa Son'a itu Yaman Selatan. Saya yakin nggak akan ada. Kemudian yang kedua, ya, Marzuki tadi kan ngomong bahwa Syiah Zaidiyah katanya Marzuki di Yaman Selatan. Lihat sini, aliran Zaidiyah di Yaman menyebar di bagian utara. Ya, di bagian selatan tidak menyebar. Ya, sedangkan umat muslim yang berada di bagian selatan itu Sunni. Udah keliru lagi Pak Marzuki. Apalagi tadi banyak ya. Apalagi mengkaitkan Houthi dengan komunis dan lain sebagainya, sangat nggak nyambung. Nah, video lengkapnya ada di sini. Kalau saya dibilang potong-potong, enggak video lengkapnya di sini. Silakan kalian cari di YouTube dengan judul ini, baru diupload 1 hari yang lalu. Yang upload nih Sekar Media ini. Ya, bahwa Marzuki ternyata nggak tahu apa-apa masalah Yaman, keliru semua, tapi berani mendoktrin daripada masyarakat awam untuk membenci Yaman dengan doktrin-doktrin yang parah. Saya ingatkan, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, kata Allah, jangan kamu memutuskan mengatakan sesuatu yang kamu nggak tahu. Marzuki ini nggak tahu menahu tentang Yaman. Son'a selatan atau utara aja nggak tahu, keliru. Zaidiyah itu adanya di selatan atau utara saja dia nggak tahu. Wahabi di Yaman itu adanya di selatan atau utara dia nggak tahu.
malah UTI itu apa, malah mengaitkan UTI sebagai gerakannya Partai Komunis. Nggak tahu apa-apa Marzuki masalah Yaman. Dia taunya, ya sekali lagi Marzuki Mustamar, dia taunya Iman, dia taunya Fuad, dia taunya Abbas, dan dia taunya PWI, itu aja gitu. Kalau jauh-jauh ke Yaman nggak mungkin. Boro-boro ya ke Yaman, hidupnya cuma muter-muter di situ doang, ketemu Iman, ketemu Abbas, ketemu yang lainnya, ketemu di situ doang, nggak sampai ke Yaman, nggak sampai. Dia memang udah dari awal benci dengan Yaman. Dan alhasil dibenci juga oleh kalangan-kalangan pecinta ulama habaib, ya karena apa ya, pada dasarnya ini yang selalu menyebarkan berita-berita tidak benar, ya. Udah kelihatan ya dari wajahnya, makanya dipecat dari PBNU. Tapi kemudian berani mendoktrin orang-orang agar anti Yaman dengan hal-hal yang keliru dan dia nggak tahu. Kata Allah, jangan kamu memutuskan sesuatu yang kamu nggak tahu, jangan ngomong sesuatu yang kamu nggak tahu. Inna sam'a, sesungguhnya telinga pendengaran kamu, wal basar wal fuad, penglihatan kamu, hati kamu, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya kalau memang Bapak Marzuki ini dulu dipecat dari jabatannya di kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama. Betul, bagus, kami mendukung kepengurusan Nahdlatul Ulama dulu saat memecat Marzuki Mustamar, dan juga sudah layaknya dan seyogianya masyarakat awam dari kalangan Nahdliyin meninggalkan dan tidak memberi panggung lagi kepada saudara Marzuki Mustamar yang berkali-kali terbukti menyebarkan berita hoak, menyampaikan sesuatu yang keliru dan tidak sesuai fakta dan bisa menyesatkan masyarakat. Sekian, assalamualaikum. Masya Allah, cerdas. Ini yang jelaskan, Masya Allah ya, kita mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan ini sebagai informasi saja ya untuk kalian, menjadi informasi yang begitu manfaat, bahwasanya jangan mau kita ini diadu domba dengan ucapan-ucapan dia. Ya mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.